Di tengah industri otomotif yang ingin ngegas, kabar mengejutkan datang dari negara tetangga Filipina. Negara lumbung padi itu berencana mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard measures terhadap produk otomotif seperti mobil untuk melindungi industri manufakturnya dari serangan kendaraan impor. Lantas seperti apa sikap Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar otomotif di ASEAN? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Perang Dagang Otomotif Indonesia versus Filipina. Kita lihat ini berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil ASEAN pada periode Januari hingga Juli 2020, Thailand ini menjadi pasar mobil terbesar di antara negara Asia Tenggara lainnya dengan penjualan sebanyak 387.975 unit atau terkontraksi 35,9% secara year on year. Kemudian di posisi kedua ada Indonesia yang berhasil menjual hingga 286.000 atau sebenarnya juga terkontraksi hampir 50% secara year on year. Dan kalau kita lihat di sini penjualan mobil Indonesia ini sebenarnya jauh daripada Filipina yang hanya 105.583 pada periode yang sama. Dan kalau kita lihat juga di sini penjualan mobil Filipina juga terkontraksi 47% secara year on year. Nah, Indonesia dan Thailand ini merupakan dua otomotif kawasan di ASEAN dan salah satu penopangnya ini adalah karena kedua negara ini memiliki basis produksi kendaraan yang paling besar. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, di tengah penjualan mobil yang masih terbilang lesu, berbagai perusahaan gitu ya ramai-ramai tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia dan tak hanya berinvestasi di mobil biasa namun juga di industri mobil listrik. Sebut saja Tesla yang dikabarkan sedang dalam tahap penjajakan membangun pabrik baterai di Indonesia. Kemudian ada juga CATL, ini asal China, kemudian ada LG Chem dan juga Hyundai asal Korea Selatan dan juga Tokyo. Tak main-main, ini investasi yang akan digelontorkan berpotensi mencapai 20 miliar dolar. Selain itu, kabar terbaru Hyundai dilaporkan akan memindahkan markas Hyundai Asia Pasifik dari Malaysia ke Indonesia dan tentu saja ini merupakan angin segar untuk mengokohkan posisi otomotif Indonesia. Nah, persaingan memperebutkan investasi pada sektor manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara ini kian ketat. Setelah pemerintah Thailand juga menyatakan bahwa Tesla ini berencana membahas investasi di negara tersebut. Nah, Great Wall Motors atau GWM ini salah satu produsen raksasa otomotif di China juga telah menjatuhkan pilihannya pada Thailand sebagai pusat produksi kendaraan listriknya di kawasan ASEAN. Tak hanya bakal menanamkan investasi besar-besaran, GWM juga sepakat untuk kemungkinan mendorong Thailand menjadi pusat pengembangan kendaraan listrik. Dan hal ini tentu saja jadi kabar tak sedap ya bagi Indonesia yang belakangan ini gencar menarik investor mobil listrik termasuk Tesla. Nah, investasi GWM ini tidak hanya berupa produksi kendaraan ramah lingkungan untuk diekspor ke kawasan ASEAN. GWM ini juga menyatakan komitmennya untuk mendirikan pusat litbang di Thailand. Selain Indonesia, produsen otomotif asal Korea Selatan Hyundai Motor Co ini juga berinvestasi di Singapura dengan nilai investasi sekitar 295 juta dolar. Hyundai mulai membangun fasilitas ini bernama Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapore yang bakal memproduksi kendaraan listrik skala kecil. Nah, fasilitas ini mampu memproduksi hingga 30.000 unit kendaraan listrik per tahunnya pada tahun 2025. Nah, Department of Trade and Industry Filipina menemukan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah impor mobil penumpang melebihi produksi dalam negerinya. Nah, mobil penumpang ini kalau kita lihat ini meningkat rata-rata 35% dari 2014 hingga 2018. Pada kurun waktu yang sama, total impor kendaraan komersial ringan LCV atau mobil niaga ini termasuk dari low pick up dan juga truk ringan ini terus menanjak. Jika di tahun 2014 ada sebanyak 17.273 unit, kemudian di tahun 2018 ini menjadi hampir 52.000 unit. Nah, ancaman yang dihadapi oleh Filipina ini membuat negara yang dipimpin Duterte ini mengenakan safeguard untuk mobil penumpang dan juga light commercial vehicle atau LCV atau kendaraan niaga mulai 5 Januari lalu yang berlaku selama 200 hari setelahnya ini sejak dikeluarkannya perintah oleh Komisaris Bea Cukai Filipina. Langkah ini tidak lepas akibat meningkatnya impor mobil dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari Thailand dan juga Indonesia ini sebagai sumber utama LCV di Filipina.
Nah, dalam aturan terbaru pemerintah Filipina, mobil impor yang masuk ini bakal dikenakan bea tambahan sebesar 70.000 peso atau setara dengan 20 jutaan per unitnya ini untuk mobil penumpang. Kemudian 110.000 peso atau setara dengan 31 juta rupiah ini untuk mobil niaga. Lantas seperti apa tanggapan Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah Filipina, di mana menurut pemerintah, dasar penerapan safeguard ini harus dilandasi bukti yang kuat. Oleh karena itu, untuk melindungi industri otomotif dalam negeri, pemerintah Indonesia ini meminta kepada pemerintah Filipina untuk membuktikan kalau terjadi tekanan pada industri otomotif di Filipina ini akibat adanya impor produk sejenis dari Indonesia. Sehingga perlu mengambil kebijakan penerapan safeguard bagi produk impor dari Indonesia. Selain itu, penerapan safeguard ini juga membuktikan bahwa daya saing industri otomotif Indonesia yang cukup kompetitif. Nah, Filipina ini memang menjadi pasar empuk bagi pabrikan mobil Indonesia. Di tahun 2019 lalu saja, jumlah mobil yang berhasil tercatat diekspor gitu ya, ini mencapai 86.000 unit kendaraan. Di mana Daihatsu, kemudian Toyota, Mitsubishi Motors, dan juga Suzuki Honda ini menjadi 5 eksportir terbesar. Nah, upaya Indonesia demi menolak permintaan itu wajar ya. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir memang sektor industri otomotif ini menjadi tulang punggung dalam ekspor Indonesia. Dan berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, nilai ekspor otomotif Indonesia periode Januari hingga November 2020 ini mencapai 5,8 miliar dolar atau sekitar 4,2% dari total ekspor Indonesia. Jadi memang untuk menghindari kerugian yang signifikan pada industri lokalnya gitu ya, memang ini pemerintah Filipina harus mengambil tindakan melalui safeguard atau bea pengaman baru. Tapi tentu saja kebijakan ini akan mempengaruhi bahkan merugikan industri otomotif negara lain, terutama Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di ASEAN.